Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulia dengan NIM C1D119150. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pidato Emma Winston di PBB yang membahas tentang kesetaraan gender atau bertemakan dengan he for she. Sebelumnya, kita akan membahas tentang profil atau CV Emma Winston. Emma Winston lahir pada tanggal 15 April 1990. Emma Winston adalah seorang artis yang berasal dari London. Ia populer setelah memainkan film Harry Potter. Winston mengambil kertas akting pada usia 6 tahun dan terpilih sebagai pemeran Harry Potter pada 2001 pada usia 9 tahun, di mana ia bersekolah di Sekolah Naga di Oxford, dan kemudian ia bersekolah di Sekolah Gadis Swasta Hidington, dan akhirnya ia menerima gelar sarjana dalam bidang sastra Inggris di Brown University di Amerika Serikat. Winston aktif terlibat dalam kegiatan kemanusiaan selama beberapa tahun, bekerja untuk mempromosikan perdagangan yang adil dan pakaian organik, dan sebagai duta Kampf Internasional, sebuah gerakan untuk mendidik anak perempuan di pedesaan Afrika. Dalam pidatonya pada tahun 2014, Winston dinobatkan sebagai duta niat baik wanita PBB oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah program yang secara aktif melibatkan tokoh-tokoh terkemuka di bidang seni dan olahraga. Untuk mempromosikan program PBB, perannya adalah sebagai pendukung kampanye kesetaraan gender wanita PBB yang dikenal sebagai he for she. He for she dipimpin oleh Elizabeth Nyamanyaro dari PBB dan di bawah arahan Pemilizem Lambo. Juga adalah program yang didedikasikan untuk meningkatkan status perempuan dan mengundang laki-laki dan laki-laki di seluruh dunia untuk berdiri dalam solidaritas. Adalah program yang didedikasikan untuk meningkatkan status perempuan dan mengundang laki-laki dan anak laki-laki di seluruh dunia untuk berdiri dalam solidaritas anak perempuan dan anak perempuan saat merdeka dan anak perempuan saat mereka mewujudkannya menjadi gender kesetaraan menjadi kenyataan. Dengan tegas dan tatapan meyakinkan, Emma menekankan bahwa kesetaraan gender memang sangat dibutuhkan di era seperti sekarang ini. Baginya, wanita juga pantas mendapatkan hak-hak dan pelayanan yang sama seperti pria. Menurutnya, sudah menjadi hak perempuan untuk dibayar dengan gaji yang sama seperti lawan jenis. Menurutnya juga sudah menjadi hak perempuan untuk bisa membuat keputusan sendiri terhadap dirinya sendiri. Setiap wanita berhak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Sudah menjadi hak secara sosial ketika wanita dihargai sama seperti pria. Itulah sepenggal pernyataan dalam pidato Emma Winston. Di dalam pidatonya juga Emma mengajak para pria untuk mendukung kesetaraan gender. Siapa sangka jika sedikit topik yang ia bicarakan sukses menjadi kabar yang sangat menggemparkan dunia. Berbagai tweet yang ditunjukkan padanya menjadi bukti bahwa Emma benar-benar sukses dalam menyampaikan pidatonya yang sangat cerdas dan berprestasi. Dalam pidato, Emma Winston di PBB meluncurkan kampanye yang disebut He for She, yang di mana ia menghubungi pidato Emma Winston di PBB, di mana ia meluncurkan kampanye yang disebut He for She, kampanye pertama dari jenisnya di PBB, di mana ia mencoba memobilisasi sebanyak mungkin pria dan anak laki-laki untuk menjadi pendukung perubahan. Dan ia tidak hanya ingin membicarakannya, tapi ingin mencoba dan memastikan bahwa itu nyata. Ia diangkat sebagai duta niat baik untuk wanita PBB 6 bulan lalu.
Dan semakin ia berbicara tentang feminisme, semakin ia menyadari bahwa perjuangan hak-hak perempuan terlalu sering identik dengan kebencian terhadap laki-laki. Jika ada satu hal yang ia tahu, pasti itu harus dihentikan. Sebagai catatan, feminisme menurut definisi adalah keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama, di mana ia mengambil teori kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial dari kedua jenis kelamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pidato Emma Winston di PBB tentang kesetaraan gender. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But what stood out for me the most was that less than 30% of the audience were male. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too. Because to date, I've seen my father's role as a parent being valued less by society, despite my needing his presence as a child as much as my mother's. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help, for fear it would make them less of a man or less of a man. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men between 20 to 49, eclipsing road accidents, cancer, and coronary heart disease. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success. Men don't have the benefits of equality either. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. If we stop defining each other by what we are not, and start defining ourselves by who we are, we can all be freer. And this is what he, she is about. It's about freedom. I want men to take up this mantle so that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Reclaim those parts of themselves they abandoned, and in doing so, be a more true and complete version of themselves. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. I've been asking myself the same thing. All I know is that I care about this problem, and I want to make it better. And having seen what I've seen, and given the chance, I feel it is my responsibility to say something. Statesman Edmund Burke said,
All that is needed for the forces of evil to triumph is for good men and women to do nothing. In my nervousness for this speech, and in my moments of doubt, I've told myself firmly, if not me, who? If not now, when? If you have similar doubts when opportunities are presented to you, I hope that those words will be helpful. Because the reality is that if we do nothing, it will take 75 years, or for me to be nearly 100, before women can expect to be paid the same as men for the same work. 15.5 million girls will be married in the next 16 years as children. And at current rates, it won't be until 2086 before all rural African girls can have a secondary education. If you believe in equality, you might be one of those inadvertent feminists that I spoke of earlier. And for this, I applaud you. We are struggling for a uniting word, but the good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. What a beautiful, beautiful speech. What a beautiful thought. Emma, pay attention.